Belum. Nanti kalau dia semua mulai baru report. Shalom. Selamat pagi. Kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sampai saat ini kita berada dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dia juga kenankan kita sebagai umatnya, sahabat dua musafir, sebagaimana kerinduan kita di hari Sabtu subuh pagi hari ini. Dia kenankan juga kita boleh bertemu secara virtual. Dan atas nama KPDP saya ucapkan selamat datang bagi kita sekalian yang senantiasa berkerinduan untuk boleh mengambil bagian dalam ibadah sahabat doa musafir, dan yang akan memimpin atau yang melayani kita di pagi hari ini yaitu kolom 8 Penatua Diakin, Pandoa, atau tim doa, UPK dan jemaat. Dan selamat kita beribadah. Saya serahkan ke MC. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Berbahagia sekali saat ini kita semua boleh berkudapat lagi. Kita semua boleh diberi kesempatan lagi untuk beribadah. Kita percaya bahwa kita yang hadir saat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita mau datang memberi kesempatan untuk boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita bersiap menerima berkat yang besar. Walaupun mungkin ketika kita hadir di sini kita mengalami beban yang berat, tapi kita mengingat bahwa Tuhan sanggup melegakan kita. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita akan masuk dalam tahbisan yang akan dipimpin oleh Penatua Marli. Tahbisan ibadah sahabat doa dan penginjilan bumi musafir Kliat ini jadilah dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Rahmat dan belas kasihan daripadanya berlakulah bagi kita sekalian. Amin. Bertemu dalam kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan ada kasih-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan untuk pengakuan dosa dan penyembahan akan disampaikan oleh Bapak Diaken Mulia Hamu.
sebelumnya kita menyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan tobatku jadi panggiku, ampunilah. Jika aku terbuta semangat dan aku tolak orang berkesan, pikiran tutupku bercelah, ampunilah. Ini menjadikan perubahan yang Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengakui segala kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami sering menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat dari hadapan sesama kami manusia, bahkan dari hadapan-Mu. Bapa, Engkau tahu apa yang telah kami perbuat. Bagaimanapun kami menutupi segala pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu. Kami kerap kali lari dari kehadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang kami perbuat, sehingga menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu mementingkan kehendak kami dan membenarkan apa yang tidak Engkau kehendaki. Kami juga sering merasa lebih benar dan lebih hebat dari orang lain. Juga ada rasa iri dan prasangka buruk dalam hati kami, sehingga sering menyakiti orang lain. Karena itu ya Bapa, Engkau kiranya mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Saat ini kami sadar, kami telah berdosa di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, dan ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan masuk dalam motivasi firman yang akan dipimpin oleh Bapak Pendatu Ahmad. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, atas kasih dan kemurahan-Mu sehingga kami
boleh bersekutu bersama melalui room Zoom meeting di subuh pagi hari. Kami rindu lagi disapa oleh Tuhan lewat firman-Mu yang akan menjadi suluh dan pedoman bagi kehidupan kami. Kami memohon curahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti maksud firman Tuhan, dan firman itu akan menjadi bagian kehidupan kami di setiap hari-hari yang akan kami lalui, menjadi suluh dan pedoman bagi langkah-langkah hidup kami. Kuasai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan untuk memberitakan sabda firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ibadah sahabat musafir berdoa di pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari Amsal pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Amsal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Ayat 11, berkat orang mujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Raja Salomo menuliskan tentang berkat dari orang yang setia dan orang yang berlaku jujur. Paling tidak ada 3 berkat yang akan diterima seorang yang setia dan jujur. Pertama dapat kita baca di ayat 1, yaitu kehidupan senantiasa berkenan di mata Tuhan. Jadi orang yang setia dan jujur, kehidupannya senantiasa berkenan di mata Tuhan. Yang kedua, orang itu akan terhindar dari persoalan atau bencana yang diakibatkan dari perilaku yang menipu. Amsal 11 ayat 6 sampai 8. Dan yang ketiga, orang yang konsisten berbuat jujur akan mendapatkan kemakmuran, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi gereja dan negaranya. Berlaku jujur pasti akan mendatangkan banyak kebaikan besar bagi orang yang melakukannya. Salah satu inspirasi dapat kita lihat dari perlakuan ini dari kisah seperti yang akan disampaikan dalam video berikut ini. Abe Mutai seorang atlet lari asal Kenya. Tinggal beberapa meter dari garis finish dan akan memenangi lomba lintas alam internasional. Namun karena kebingungan melihat papan petunjuk dan mengira dirinya telah melewati finish,
Mutai pun menghentikan larinya. Ivan Fernandez, Anaya, asal Spanyol, yang membututinya di posisi kedua, melihat kesalahan Mutai. Namun, alih-alih memanfaatkan keadaan dan melesat ke garis finish sebagai pemenang pertama, Ivan Fernandez justru menghampiri Mutai, mengulurkan lengan dan memberi isyarat agar Mutai terus berlari untuk medali emasnya. Ketika ditanya oleh seorang reporter tentang alasannya berbuat demikian, Anaya menegaskan bahwa Mutai yang selayaknya menang, bukan dirinya. Apa yang dapat dipuji dari kemenangan saya, katanya. Kebanggaan seperti apa yang saya dapatkan dari medali emas itu? Lanjut dia. Apa yang akan dipikirkan ibu saya jika saya berbuat demikian? Yang menutup wawancara ini. Sebuah berita menulis demikian. Anaya lebih memilih jujur daripada menang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan dunia yang keras ini, kita sebagai anak-anak Tuhan dipuji untuk hidup jujur. Kita sering diperhadapkan dengan pilihan untuk berdusta atau berkata jujur. Apakah kita akan hidup dengan berpura-pura, hidup dengan topeng, atau hidup apa adanya? Ada orang yang hidup seperti itu karena takut kalau dirinya tidak diterima orang lain, atau ingin menunjukkan bahwa ia berhasil kemudian menutupi dengan kalimat berkat Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang, dan terang itu pasti berbuahkan kebenaran dan kejujuran. Mungkin pada waktu kita hidup dalam kejujuran, kita mengalami tekanan. Namun justru dalam keadaan seperti ini sesungguhnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah tidur. Orang benar pasti dibelanya. Alkitab juga menuliskan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Sementara iblis adalah bapa pendusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Jika kita ingin hidup di dalam kejujuran atau kebenaran, maka itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menyatakan bahwa kejujuran bukan hanya bermanfaat untuk orang yang bersangkutan, namun meluas ke lingkungan tempat tinggalnya. Tindakan yang jujur bersumber dari hati yang tulus, ayat 3. Kesediaan untuk mempraktikkan kebenaran dan penghargaan pada proses kerja berbuah kelanggengan. Orang fasik sebaliknya mengejar hasil yang berlimpah secara manipulatif, ayat 1. Kejujuran mendatangkan berkat, kefasikan merusak masyarakat. William Kohler, seorang profesor, teolog, dan pengarang yang lahir di tahun 1971, menulis, sesungguhnya jika kita mengabaikan integritas diri, kemenangan dalam tanda petik sesaat sama saja dengan kekalahan. Namun ketika kesetiaan dan kebenaran membentuk diri kita dalam kuasa Allah, sedikit demi sedikit, kita dijadikan umat yang berkarakter teguh, yang menjalani kehidupan yang sungguh baik. Kejujuran adalah fondasi terkuat membangun rumah masa depan. Kita diajak untuk memulainya dari hal-hal yang kecil. Setialah melakukannya. Percayalah suatu saat nanti kita pasti akan menuai berkat dari kejujuran yang kita tabur. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Demikianlah firman Tuhan, dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, doa berantai. Marilah kita mempersiapkan hati kita mengerahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi lagu Kekuatan di Hidupku. Mari kita mengarahkan hati kita sebelum doa kita menyanyi lagu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau, ya Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami sungguh sangat bersyukur untuk setiap berkat, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan. Di saat ini, kami kembali lagi boleh dipersatukan dalam pelayanan musafir berdoa di pagi ini. Kami boleh memuji Engkau lewat puji-pujian. Kami boleh berdoa, dan kami pun boleh disegarkan lewat sapaan firman-Mu. Biarlah firman yang telah dibentangkan tadi boleh terus dapat kami aplikasikan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk terus berpegang pada kebenaran firman-Mu. Dan firman ini tidak hanya sampai kepada kami yang telah mendengarkan, namun dapat terus kami sampaikan bagi keluarga kami dan setiap orang yang kami temui. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bagi seluruh pelayan-Mu yang ada di jemaat demi musafir Leak, para pendeta, badan pekerja majelis jemaat, komisi kategori Albibra, komisi-komisi kerja, kelompok pelayanan lansia, pelayan khusus, penatua dan diaken dari kolom 1 hingga kolom 29, pegawai gereja, Panji Yosua, dan perangkat lainnya di tingkat jemaat, serta perangkat pelayanan di tingkat kolom. UPK Bitra di kolom 1 hingga kolom 29. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan motivasi murni dalam pelayanan kepada Tuhan.
serta semangat yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kiranya seluruh pelayan Tuhan yang ada diberikan kesehatan, hikmat, dan sukacita dalam memberi diri dalam melayani Tuhan. Kami pun mau berdoa ya Tuhan, bagi pelaksanaan seluruh kegiatan ibadah, baik ibadah Bifra, tingkat jemaat dan kolom, ibadah kolom 1 hingga kolom 29, ibadah di gedung gereja, serta ibadah-ibadah lainnya termasuk ibadah musafir berdoa yang rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kami memohon tuntunan-Mu Tuhan, agar supaya setiap ibadah yang dilaksanakan dapat terus berjalan dengan baik. Dan kiranya ya Tuhan, setiap jemaat demi musafir Klea dapat terus memiliki kerinduan serta mengambil bagian dalam setiap peribadatan yang ada. Biarlah lewat seluruh rangkaian ibadah yang dilaksanakan, nama Tuhan yang senantiasa terus kami puji dan kami muliakan. Tak lupa pula kami mendoakan ya Tuhan, bagi pelaksanaan pelatihan IT yang dilaksanakan oleh wanita kaum ibu pada hari ini, biarlah segala kegiatannya terlaksana dengan baik. Dan lewatnya, nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh cinta dan kasih, kami tertunduk memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon Tuhan menolong anggota jemaat yang dalam gumul sakit dan yang mereka yang merawatnya, baik mereka yang sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit. Kasihani mereka Tuhan. Di kolom 2 ada Bapak Edwin Mokuan, Ibu Yeli Siagian Mamahit, Saudara Briliano Eman. Di kolom 4 ada Bapak Onil Rugian yang sementara dirawat di rumah sakit Prof. Kando Malalayang. Ibu Margareta Maengkong yang sakit yang sementara dirawat di rumah. Juga di kolom 8 ada Ibu Noce Pelupesi Kando yang di usia lanjut sehingga dalam keadaan terbatas tak dapat melaksanakan aktivitasnya setiap hari. Bapak John Mongkau yang mengalami hambatan dalam penglihatan sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Di kolom 14 ada Bapak Yohanes Tumaliang yang saat ini dalam keadaan sakit namun sudah keluar dari rumah sakit ODSK dan sudah berada di rumah. Di kolom 18 ada Bapak Henry Tampi yang sakit dan dirawat di rumah. Di kolom 24 ada Ibu Heti Lolombulan Stenduk yang sedang mengalami sakit dan sementara menjalani pengobatan terapi 3 kali dalam seminggu. Juga Ibu Violeta Walando Sondak dalam pemulihan di rumah. Bapak Fani Rantung yang sedang sakit dan dalam perawatan. Di kolom 26 Ibu Mary Rory Belum yang saat ini dirawat di rumah sakit ODSK. Kami memohon Tuhan juga mengasihani para lansia, Ibu Sompi Kawenian, Ibu Siswoyo Pandey, Ibu Lumintang Panto, Ibu Lampa Junginger, Bapak ABG Ratu,
juga para lansia yang lain yang tak dapat kami sebut satu demi satu. Tuhan, tolonglah mereka semua, beri mereka kesehatan dan kemampuan kepada mereka untuk selalu menjadi teladan dan pendoa bagi kami semua. Para lansia, sangatlah kami butuhkan, dan biarlah kami yang masih kuat, masih muda, kami boleh meneladani mereka semua. Dan para lansia inilah yang akan selalu menjadi contoh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa buat orang-orang yang merawat, mendampingi orang-orang sakit. Mari Tuhan beri kesehatan, kemampuan kepada keluarga yang merawat orang sakit, agar lewat pelayanan yang dilaksanakan oleh keluarga, para orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan karena dilayani dengan baik. Beri berkat akan semua alat, semua obat yang digunakan untuk menggapai kesembuhan dari Tuhan. Bapa, kami memohon belas kasihan kepada anggota jemaat yang berbeban berat dan pergumulan hidup yang mereka hadapi. Apakah masalah keuangan? Apakah masalah kesehatan? Apakah masalah keluarga? Dan berbagai pergumulan hidup lainnya. Mampukanlah anggota jemaat untuk menjalani pergumulan hidup yang ada. Beri kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, agar lewat pergumulan yang dihadapi akan selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami memohon belas kasihan Tuhan kepada pemuda-pemuda jemaat musafir yang bergumul dan sementara mencari pekerjaan. Mereka sudah berjuang menyelesaikan studi, dan kini mereka membutuhkan pekerjaan untuk masa depan mereka. Tuhan, berikanlah kekuatan dan kesehatan dan usaha yang gigih untuk mencari atau menciptakan lapangan kerja yang terbaik sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka sudah dapati, sesuai dengan minat dan bakat serta talenta yang mereka miliki. Tuhan yang Maha Kasih, kami menopang dalam doa bagi jemaat yang berduka cita, keluarga Lei Tumangken atas meninggalnya Ibu Lince Tumangken yang telah dimakamkan pada tanggal 16 November 2022. Berilah penghiburan yang ilahi kepada keluarga, agar keluarga senantiasa bersemangat, keluarga senantiasa mengharapkan kasih sayang Tuhan berlaku dalam hidup mereka, sehingga keluarga akan selalu memiliki semangat dari Tuhan untuk menjalani hidup tidak terpaut pada duka cita ini. Kepada Tuhan kami memohon, kasihani kami semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu yang tertunduk di dalam hadirat-Mu. Kami mau mendoakan keadaan dan kondisi cuaca alam akhir-akhir ini. Kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau sumber perlindungan, kiranya senantiasa melindungi kami dan menjauhkan kami dari mara bahaya dan malapetaka, juga bencana alam. Bapa dalam surga, kami juga mau mendoakan untuk anggota jemaat yang bersukacita, baik yang berhari ulang tahun kelahiran, anak Brasio Matthew Bayang dalam keluarga Bayang Punamon, Kolom 5, hari ini berulang tahun yang ke-6.
Bapak Dr. Andes Charles Kaligis, MSI, dalam keluarga Kaligis Mamenko, kolom 5, berhari ulang tahun ke-63. Pemuda Abiesar Carlos Angelo Supit, dalam keluarga Supit Sondak, kolom 6, berhari ulang tahun ke-17. Ibu Popika Turang, dalam keluarga Welong Turang, kolom 10, berhari ulang tahun yang ke-64. Ibu Sheni Novi Tuna, dalam keluarga Tumembo Tuna, kolom 13, berhari ulang tahun yang ke-57. Bapak Novi Nok Ering, dalam keluarga Ering Tirukan, kolom 22, yang berhari ulang tahun ke-44. Hari ulang tahun pernikahan, syukur dalam pekerjaan, studi usaha, dan syukur dalam sembuh dari sakit, dan syukur-syukur yang lainnya. Kiranya Tuhan sumber berkat senantiasa memperlengkapi sukacita kami, dan damai sejahtera kiranya selalu menyertai kami. Bapa dalam surga, berdoa kami untuk keamanan dan ketentraman hidup bermasyarakat di Kecamatan Malalayan, di mana jemaat Gemi Musafir melaksanakan pelayanan sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami semua. Perlindungan-Mu senantiasa kami perlukan ya Tuhan. Ini yang menjadi doa syukur permohonan kami dalam nama Yesus. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini juga kami mendoakan untuk semua yang sudah terlibat dalam ibadah sahabat Musafir berdoa dan penginjilan Gemi Musafir Klea. Bapak Penatua Dr. Andes Mari Pandelaki yang sudah Tuhan utus untuk menjadi sumber berkat bagi kami semua dalam ibadah subuh pagi hari. Diberkati dia selalu dalam setiap aktivitasnya, baik pribadi maupun keluarga. Dalam pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara, tapi juga dalam tugas pelayanannya sebagai penatua di kolom 8. Berikan selalu dia kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam menjalani kehidupan ini. Ada cita-cita, ada harapan, diberkati pula oleh Tuhan Yesus. Begitu pula dengan pelayan-pelayan yang sudah bertugas saat ini, yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Musafir berdoa, Bapak Diaken Mulihani, Penatuaan Bapak Refli Ibu Romo untuk Sarjana Pendidikan, Ibu Desi Pandelaki Samir, Ibu Agnes Barahama Tansil Sarjana Pendidikan, Ibu Gusti Taneo Asa, dan Pemudi Amelian Barahama Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini, diberikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam mereka menjalankan tugas mereka sebagai pelayan. Pakailah mereka semua lebih heran lagi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan keluarga mereka masing-masing, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Saat ini pun kami mau berdoa untuk keikutsertaan KPDP dan pelayan khusus dalam kegiatan pelayanan arah sinode, yaitu doa dan puasa yang akan dilaksanakan hari ini di Jemaat Baitani Winuri Kupang. Tuhan kiranya akan melindungi perjalanan tim KPDP dan pelayan khusus Jemaat Gemi Musafir Klea yang akan mengikuti acara tersebut.
berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kiranya dengan dilaksanakan ibadah doa dan puasa, kami dapat membangun kesadaran bagi warga Kening tentang arti doa dan puasa serta pengabaran Injil. Ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami, dengarkanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama. Doa Bapa kami akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup musafir berdoa pada pagi hari ini. Sebelumnya kita menyanyi hidup ini adalah kesempatan dan kita akan menerima berkat oleh Kadin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji syukur kepada Tuhan karena ibadah kita pada pagi hari ini boleh dapat terselenggara dengan baik. Dan
kami akan memperkenalkan yang bertugas di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam keterbatasan kemampuan IT di kolom 8, kami bersyukur boleh mengambil bagian dalam ibadah sahabat doa dan penginjilan Jemaat Gemi Musafir Kleak. Saya memperkenalkan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Walaupun penanggung jawab ibadah, kami mengundang dengan kasih Pak Penatua. Maju satu-satu, begitu. Pak Penatua Am, Bapak Refli Waworuntu SPD, Ketua Kombapa UPK Kombapa Kolom 8 sekaligus. Kemudian Pak Diaken Muldi Hahamu, Sarjana Hukum. Ya, selamat berkuda Pak. Iya, terima kasih. Kemudian kami mengundang koordinator doa dan penginjilan di kolom 8, Ibu Agnes Badekat ada pelia Musi Badekat. Begitu Ibu Agnes Barahama Tansil, Sarjana Pendidikan. Ini terampai ketua di kolom. Kemudian ada Ibu Olke Ahamu kolom. Ini Ibu Olke. Tim doa di kolom sekaligus sekretaris wanita kaum ibu kolom 8. Kemudian Ibu Gusti Tanewasa. Ini tim doa di kolom 8 sekaligus bendahara UPK wanita kaum ibu. Kemudian ada pemudi Ameliani Dianira Barahama SPD NPD. Ini koordinator anak sekolah minggu kolom 8. Ada anak sekolah minggu sini Warani Jeremia. Pak sampai lupa waktu cucu. Jeremia coba belajar pegang device. Gitu. Kemudian MC silakan berdiri MC. Ibu Desi Panela Kisanga. Dan saya terakhir. Ya, demikian perkenalan dikembalikan kepada siapa itu Pak Penatua, nak bilang Pak Penatua penama. Pak Penatua Marli. Belum lengkap perkenalannya. Pak Penatua nak diperlengkap. Pak Penatua nak diperkenalkan. Ya, shalom. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kasih setianya bagi kita sekalian yang Tuhan kenankan menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini melalui Zoom dan musafir berdoa pada Sabtu pagi hari ini, yang mana yang memimpin kita pada peribadatan pagi ini atau yang bertugas adalah pelayan khusus tim doa dan UPK di kolom 8 Jemaat Gemi Musafir Kleak, dan juga bertempat pada keluarga Barahama Kansil Pak Rodok atau Pak Aser Tuan Kanan. Ini sungguh luar biasa. Tuhan buat bagi kita pagi hari ini. Oleh sebab itu atas nama KPDP tentunya, bahkan semua yang mengambil bagian di ibadah musafir berdoa pagi ini, mengucapkan terima kasih yang tentunya kepada pelayan khusus kolom 8 Bapak Dr. Anas, Bapak Penatua Dr. Mardi Pandelaki, Bapak Diaken Muldi Hahamu SK, Ibu Barahama Tansil, koordinator tim doa,
juga Ibu Desi Panjalaki Sangen, Nona atau Enci Ameliani Barahuma, SPD MPD, Ibu Tanio Asa, Ibu Gusti, juga ada anak sekolah minggu, itu Jeremia, ada perwakilan. Dan sekali lagi terima kasih atas pelayanan yang sudah dilayangkan bagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya untuk tugas pelayanan di hari Sabtu depan, kolom 9. Jadi diharapkan Persus dan jemaat juga berkenan untuk mengambil bagian sebagai untuk memimpin musafir berdoa. Dan mungkin ada penyampaian untuk informasi selanjutnya yang saat ini saya serahkan kepada Ketua KPDP. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ibu Waworuntu sebagai penanggung jawab musafir berdoa pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan ibadah dari pelayan khusus UPK Bipra dan tim doa yang ada di kolom 8. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih juga kepada semua sahabat doa penginjilan musafir yang boleh mengambil bagian dalam ibadah doa musafir berdoa pagi hari ini. Dan diingatkan kembali kepada kita semua bahwa besok, tepatnya Minggu 20 November 2022, kita akan diberkati bersama dalam ibadah kebaktian penyegaran iman yang akan dilaksanakan di ibadah jemaat Minggu malam pukul 18.00 di gedung gereja. Dan kita akan dilayani oleh Kadim Bapak Pendeta Jeffrey Kalalo MTH. Baik sahabat doa penginjilan musafir, dalam kesempatan musafir berdoa pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama Sapa Musafir Berdoa yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kita, yang kami sapa dengan kasih, Bapak Pendeta Hermanus Vence Paat. Disilahkan Pak Pendeta. Ya, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita mengucap syukur tentu pada Tuhan yang telah mengantar kita boleh berada di hari yang baru ini, hari anugerah Tuhan bagi kita. Setelah Tuhan boleh jaga lindungi kita di malam lalu, dan Tuhan bangunkan kita dan hadirkan di hari baru ini. Bersyukur juga karena mengawali segala aktivitas kita di hari ini, kita membangun persekutuan, memuliakan Tuhan melalui media Zoom, dan terima kasih atas kolom 8, lebih khusus yang telah berperan dalam penyelenggaraan ibadah musafir berdoa di pagi ini, di bawah koordinator tentu dari pelayan khusus di sana, Penatua Bapak Marli Pandelaki yang telah menyampaikan firman yang begitu baik, begitu luar biasa. Demikian juga dengan Yaken dan jemaat yang ada di kolom 8. Terima kasih, dan semoga kita tentu semakin ada peningkatan kualitas spiritualitas ketika kita selalu ada kerinduan untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan. Ada peningkatan lebih baik lagi ya. Hidup kita mendatangkan sukacita, mendatangkan banyak orang, memancarkan kemuliaan daripada Tuhan. Ya, selamat berakhir pekan, selamat menikmati hari baru, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Pendeta Hermanus Vence Paat. Tuhan Yesus memberkati. Dan sahabat, Terima kasih. doa penginjilan musafir, mari di kesempatan musafir berdoa hari ini Sabtu 19 November 2022, kita akan mengabadikan momen musafir berdoa hari ini bersama dengan kolom 8 yang boleh open kamera. Sangat diharapkan supaya dapat terlihat wajah-wajah yang penuh semangat, penuh sukacita di weekend minggu ini. Silakan yang bisa open kamera, kita akan mengambil foto bersama dengan gerakan pertama membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa. Julia. 1, 2, 3. Ditahan sedikit. Ya, gerakan terakhir, beri jempol bagi kemuliaan nama Tuhan yang sudah menyertai pelayanan musafir berdoa hari ini dan sudah memberkati kolom 8 sebagai pelaksana ibadah musafir berdoa hari ini. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kolom 8. Dan akhirnya sahabat terima doa kasih. penginjilan musafir, ingat janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sampai berjumpa. Terima kasih Pak Penatua Marli. Shalom. Terima kasih semua. Salam musafir berdoa. Jemaat demi musafir kleak, persekutuan beragam suku, bagai